Halo teman YouTube, balik lagi di channel gue. Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang gimana sih caranya milenial itu bisa punya rumah. Oke, nah di video kali ini gue juga mau ngasih sharing juga ya pengalaman gue, terus udah gitu gimana sih caranya beli rumah di umur gue yang sekarang 27 tahun. Ya mungkin udah termasuk telat ya, di umur gue sekarang itu baru punya rumah. Nah, kenapa sih alasannya di umur gue 27 tahun itu gue baru punya rumah? Nah, nanti gue bakal sharing semua di sini dan bagaimana sih kita bisa dapat rumah walaupun beli rumah, tapi walaupun rumahnya itu ya masih kita kredit lah gitu. Kita tahu sendiri ya, kaum milenial tuh kan apa-apa diringankan oleh ya cicilan, cicilan, cicilan. Nah, pada kesempatan ini di video gue kali ini gue mau sharing semua tentang kehidupan gue, terus gimana caranya gue sampai bisa kebeli rumah, bisa kebeli properti lainnya kayak misalnya kendaraan kayak gitu-gitu. Jadi gimana caranya? Jadi video ini akan panjang banget. Di video kali ini akan panjang banget karena di sini gue sharing semua pengalaman gue sampai gue bisa kebeli rumah, sampai gue bisa beli properti dan lain-lain. Jadi intinya di video kali ini kalau misalnya kalian tonton, jadi kalau bisa jangan di skip-skip karena walaupun video ini panjang, barangkali video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa memotivasi untuk kalian juga ya. Dan mungkin ini juga bisa jadi inspirasi juga buat kalian, bagi kalian yang sejak dini mau melakukan untuk bisa menabung dan lain-lain kayak gitu. Oke, di kali ini dari pertama dulu ya. Jadi gue kerja di salah satu perusahaan ya. Gue juga karyawan di sini dan digaji setiap bulan di satu perusahaan. Dan di bidang apa sih? Nah, gue kerja itu di bidang fashion retail. Jadi kalau misalnya kalian tahu beberapa pakaian-pakaian di mall-mall besar di Indonesia, mungkin salah satunya gue yang mengurusi untuk bagian visual merchandisingnya. Jadi yes, gambaran besarnya sama aja lah kayak misalnya saya itu karyawan di sebuah perusahaan. Oke, kita tolak ukurnya dari situ dulu ya. Jadi kita mengharapkan gaji tiap bulannya. Nah, tapi gimana sih caranya kita sampai bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu? Karena kalian tahu sendiri kan, kaum milenial itu kan kalau misalnya untuk belanja itu cepat banget. Terus udah gitu ada yang tren sedikit pasti dibeli. Terus udah gitu ada tempat yang hits pasti didatengin. Nah, kayak gitu. Nah, jadi intinya gimana caranya cepat kita bisa beli rumah itu, poin-poinnya adalah satu, pada saat kita dapat penghasilan per bulan, pasti kan kita bagi kaum milenial itu nggak mungkin satu minggu itu kita nggak nongkrong, benar? Nah, kalau misalnya benar, yang pertama itu yang saya hilangkan itu adalah nongkrong. Oke. Nah, pada saat saya ini tiap minggu itu saya pasti menyempatkan satu kali lah, itu pasti saya datang ke kafe atau ke bar itu bersama teman-teman, dan itu pasti satu minggu minimal mengeluarkan duit 500.000. Oke. Kita asumsikan lah gaji rata-rata orang di Jabodetabek ya, kita asumsikan lah gajinya 5 juta semua ya. Satu bulan itu bisa pengeluarannya aja udah bisa 2 juta. Oke. Nah, terus for your info, untuk gue buat bayar kosan aja setiap bulannya minimal 2 juta ya. Ya, jadi kalian jadi jangan mikir juga, ah bang, gue kosannya biasa aja kok, kosan gue lebih murah. Nah, itu kan tergantung ya dari kalian. Nah, makanya gue mau di sini mau sharing gitu. Kenapa sih gue dari dulu tuh banyak banget yang menurut gue pengeluaran gue tuh yang nggak perlu gitu. Jadi terutama itu nongkrong. Jadi di setiap minggu gue datang ke kafe, gue datang ke bar. Jadi itu tuh benar-benar kayak minimal 500.000 tuh gue udah pasti keluar gitu. Nah,
terus belum kosan, terus belum gue bensin, belum gue parkir, belum gue makan di luar dan lain-lain. Nah, kalian kebayangkan untuk belanja aja belum dan lain-lain. Apalagi kalian bisa kepikiran untuk beli rumah, ya kan? Nah, poin pertama itu satu, nongkrong. Jadi hal yang paling pertama gue lakuin itu pas gue mau beli rumah itu perlahan-lahan mulai dari walaupun gue nggak langsung ya, tiba-tiba gue nggak nongkrong sama teman-teman gue, nggak juga. Jadi gue di sini kayak lebih apa ya, kayak lebih ngurangin dalam arti oke, yang tadinya seminggu sekali gue jadi cuman sekarang 2 minggu sekali kayak gitu-gitu. Jadi nggak semerta-merta kalau misalnya kita kalau misalnya kita tiap minggu atau tiap bulan yang nggak nongkrong, ya kita kurangin pelan-pelan. Nah, jadi gue awalnya dari 1 minggu sekali, terus ke 2 minggu sekali, terus habis itu sebulan sekali, terus habis itu bener-bener gue punya tujuan. Tujuan gue adalah gue harus punya rumah sendiri, gue harus bisa merit, dan gue harus punya mobil. Nah, gimana caranya? Jadi hal yang paling pertama itu yang gue pangkas itu nongkrong. Jadi nongkrong itu yang tadi gue sebutin ya, gue minimal itu 500.000, paling banyaknya itu gue bisa spend seminggu itu bisa 1.200.000. Jadi yang pertama gue kurangin itu nongkrong. Setelah gue udah ngilangin itu nongkrong gue yang ya bukan berarti nggak jelas ya, kita juga perlu lah kayak misalnya nongkrong sama teman-teman, atau enggak kita punya waktu senang-senang sama teman-teman, ada waktunya. Cuman di sini gue balik lagi, kita harus bisa memporsikan pendapatan kita semestinya di mana, dan kita harus punya tujuannya mau kemana kayak gitu. Oke, jadi pertama nongkrongnya itu udah kita ilangin. Oke, nah setelah abis nongkrongnya gue ilangin, lama kelamaan gue mikir nih, oke, kosan gue itu kurang lebih harganya 2 jutaan. Terus nggak lama kemudian gue mulai nih cari-cari rumah, dan nggak mungkin ya untuk rumah di Jakarta itu, mungkin kayak kaum milenial kayak kita kalau yang nggak berlebih atau enggak yang berpenghasilan besar banget itu nggak mungkin lah kita masih bisa beli rumah langsung di Jakarta yang udah harganya ya mungkin ratusan juta, yang mendekati miliar kayak gitu ya. Nah, jadi akhirnya gue nyarilah untuk di pinggiran Jakarta, tepatnya di Depok. Depoknya pun itu udah masuk perbatasan Bogor ya, Jawa Barat. Jadi kenapa gue pilih di situ, karena satu, kantor gue sekarang udah deket gitu. Jadi kantor gue juga kebetulan di daerah Depok. Nah, dan gue cari memang rata-rata perumahan di sini harganya itu kurang lebih 300 jutaan, dan kebetulan gue itu memilih ya udah yang sesuai kapasitas gue dan kebutuhan gue. Jadi gue nggak mau juga beli rumah tiba-tiba yang harus besar, enggak, tapi sesuai aja kebutuhannya. Dan kita pikirin, oke, gue mau merit dan rencananya gue mau punya keluarga kecil. Oke, mungkin rumah tipe 36 cocok buat gue untuk keluarga kecil gue gitu. Jadi gue mikirannya ke situ. Jadi kita harus udah punya tujuan dulu nih, tujuannya mau kemana. Oke, jadi setelah gue cari-cari udah dari Cibubur, dari mana, akhirnya dapatlah perumahan gue ini yang paling murah gitu, dengan harga ya kurang lebih 360-an juta. Nah, itu yang jadi tolak ukur gue pertama. Nah, kenapa gue langsung tiba-tiba memutuskan? Karena gue udah survei di mana-mana harganya rata-rata 450 juta ya. Dan tipsnya lagi, udah 450 juta kita harus mikirin DP, kita harus mikirin biaya dan lain-lain, kayak misalnya biaya BPHTB, biaya biaya asuransi dan lain-lain. Itu KPR tuh banyak banget ya untuk masalah perhitungannya. Nah, oke, sebelum di situ, jadi gue memutuskan untuk ya udah, oke, gue booking fee dulu ya. Gue booking fee kurang lebih 5 juta ya. 5 juta itu jadinya ya kita buat kunci unit kita yang kita pilih lah gitu. Jadi pas lagi kita pilih itu, ya udah kita tuh dapatnya saya dapat
kebetulan lokasinya di paling depan gitu. Nah, oke, jadi saya setelah booking fee ini saya harus memikirkan dong ke depannya DP-nya ini saya akan dapatnya dari mana aja. Nah, itu yang akan jadi target saya selanjutnya. Nah, oke, pertama nongkrongnya kita udah ilangin, terus yang kedua kebetulan saya dari dulu kalau misalnya kalau misalnya saya ada lebih uang atau sisaan uang, saya itu selalu menyisihkan beberapa uang saya itu untuk menabung tapi versi tabungan emas. Nah, tabungan emas itu gimana? Nah, saya nabung berupa emas tapi hasilnya itu jadinya cuman di kayak buku tabungan aja, cuman kita dinilainya nanti di gramnya gitu. Nah, saya itu biasa beli kalau misalnya saya ngeliat harga emas lagi turun, nah saya itu pasti beli gitu. Jadi hitung-hitung ya udah saya nabung, tapi kan lama-lama harga emas itu semakin naik kan. Nah, saya dari dulu punya tabungan itu udah lama, jadi kurang lebih 2-3 tahunan lah. Nah, jadi saya kepikiran, oh oke, saya punya ada tabungan sedikit, mungkin bisa meringankan saya untuk DP ataupun cicilannya mungkin ke depannya. Oke, jadi saya juga punya tabungan. Nah, bagi kalian yang nggak punya tabungan juga tenang aja. Jadi saya mau sharing juga tips and tricksnya gimana sampai kalian punya rumah. Oke, nah terus tips yang paling penting adalah kenapa saya pilih perumahannya di sini itu karena DP-nya bisa dicicil. Nah, kenapa DP-nya itu bisa dicicil? Jadi beberapa perumahan itu kadang setelah kita booking fee kita harus dimintain DP langsung gitu ya. Habis DP belum kita harus mikirin biaya akad kredit dan lain-lain. Nah, kebetulan di developer ini saya itu nanya bisa nggak ini DP-nya dicicil, karena kita tahu sendiri tabungan kita tuh nggak ada gitu. Kayak saya kaum milenial itu kan mungkin, oh duit kita ada sisa dari gaji, kita belanjain ini deh, bisalah kita beli baju, misalnya bisalah kita beli baju satu nih di mall, atau enggak kita ada nih duit lebih banyak, kita beli sepatu. Nah, tadinya selalu saya seperti itu, tapi ketika saya udah fokus di satu tujuan, jadi ya udah, jadi uang yang itu nantinya akan saya alokasikan ke cicilan DP. Ingat, kalau kita bagi kaum milenial itu cicilan itu benar-benar selalu selalu dalam jadi tanggung jawab kita lah gitu. Jadi dan harus dibayar gitu. Jadi nggak kayak kalau kita harus nabung kan, nanti gue pakai dulu, nanti kan gue bisa ganti. Nah, enggak. Makanya gue langsung komit, oke, bisa dicicil nggak DP-nya? Gue tanya ke developernya kayak gitu. Oke, bisa dicicil. Nah, jadi setelah kita DP-nya itu bisa dicicil, developernya bilang, tapi kita minimal itu 6 bulan ya bisa dicicilnya. Jadi tadi angka yang pertama tuh 360 juta rumah gue. Jadi DP minimal itu 10%. Nah, jadi gue harus DP itu 36 juta itu dibagi 6 bulan gitu. Nah, kebetulan jadinya gini, gue kurang lebih DP ini gue cicil dan gue minta untuk dilonggarin lagi, karena gue mikir kan gue harus bayar kosan, tapi gue juga harus bisa bayar si cicilan DP ini. Jadi gue minta bisa nggak 7 bulan, karena sesuai kemampuan kita dong. Oke, 7 bulan. Akhirnya dia komunikasi dulu dengan pimpinannya atau dan lain-lainnya lah pokoknya. Akhirnya dapat nih kita 7 bulan. Ya. Jadi kisarannya kalau misalnya tadi kita harus DP 36 juta, kurang lebih kan kita nyicilnya itu dari DP ini kita tinggal cicil 6 kali bayar gitu. Itu di luar nanti biaya akad kredit ataupun biaya asuransi dan lain-lain lah, biaya surat-surat dan lain-lain. Nah, oke, jadi sebelum itu saya mikir kan, udah pasti nih saya nggak bisa untuk nyicil DP karena saya ada kosan. Nah, gimana saya harus neken kosnya itu untuk supaya bisa supaya bisa saya bayar tuh si DP-nya ini.
per bulan. Kurang lebih waktu itu saya cicilan DP-nya itu 4 jutaan deh kalau nggak salah. Oke, nah jadi saya memutuskan untuk oke, teman-teman kantor saya kan ini pada ngekos. Kenapa nggak kita sewa satu kontrakan, kita nanti sharing gitu. Yang tadinya saya ngekos itu 1 juta sebulan itu 2 jutaan. Nah, ketika kita udah sharing nih sama teman-teman, itu bisa neken kos hampir pokoknya banyak lah. Jadi pokoknya tiap bulan itu saya bisa spend itu cuma 400.000 karena kita sewa satu kontrakan, kamarnya ada 3 ya, kamarnya ada 3 dan kita bertiga kebetulan. Nah, itu kita sewa nih satu rumah. Dan kalau misalnya dibagi, ya kita cuman sebulan itu kita cuman sharing 400 ribuan. Nah, berarti kan iritnya banyak. Nah, kenapa saya bilang kita harus pikirin lagi alternatif gimana caranya kita bisa bayar itu si DP. Karena kita udah komit di awal kan, tadi kita udah booking fee. Kalau misalnya kita gagal kan kita sayang, duit kita nanti bisa hilang booking fee-nya. Oke, lanjut. Jadi setelah itu saya dapat di sini ngumpulin itu tercapai nih selama 6 bulan ya. Jadi tadinya saya bayar kosan itu 2 jutaan, terus habis itu saya ngontrak di satu rumah, akhirnya jadi 400 ribuan kan. Nah, jadinya untuk saya bisa bayar ini DP ya, di belakang itu kita juga harus mempersiapkan biaya-biaya untuk nantinya akad. Kayak misalnya nanti biaya sertifikat, ada biaya, pokoknya seingat saya ada BPATB, terus habis itu asuransi itu ada banyak poinnya. Kurang lebih waktu itu kalau misalnya DP 36 juta, kurang lebih yang kita harus siapkan sampai kita bisa akad dan kita bisa bayar bulanan kredit itu kurang lebih 30 jutaan. Berarti uang yang harus kita sediakan itu adalah 66 juta plus dikurangin booking fee itu yang 5 juta. Jadi 5 juta itu nanti masuk ke potongan DP yang booking fee tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tadi berpikir ya udah kita nanti aja lah, kita nabung aja. Serius. Setelah gue booking fee, gue datang lagi ke situ dan udah pelunasan DP, dan tiap bulannya gue udah lunasin itu DP ya sampai ke bulan ke-7. Akhirnya rumahnya itu naik. Nah, gue bilang itu padahal belum lebih dari setahun aja itu udah naik. Kalian bayangin kalau misalnya kalian nabung nanti sampai 3 tahun, 5 tahun lagi, itu kalian gak akan kalian akan udah-udakan. Saya di sini sebenarnya bukan menyarankan untuk kalian bisa ngutang. Mungkin banyak di luaran sana yang tutorial untuk beli rumah cash untuk apa. Ya kalau saya pribadi bisa banyak jalan juga sih ke sana. Cuman realitanya ya udahlah, kita bahasnya di sini KPR-nya aja. Oke? Jadi setelah saya udah dapat di situ, udah dapat DP-nya. Nah, saya udah ngumpulin juga. Jadi ketika kita udah banyak pengurangannya di belakang itu, ya kita harus simpan lagi nih uang yang tadi saya bilang yang 30 juta itu yang kita harus siapkan. Oke, nah setelah itu saya itu dapat akumulasi biaya per bulan itu hanya 2 juta per bulan. Ya, 2 juta per bulan. Kalau misalnya kita bayangin dari dulu saya ngekos itu kurang lebih di Jakarta udah ada kali saya 7 ada kali 10 tahunan misalnya saya udah ngekos ya. Kosannya 2 juta, kita bayangin itu udah bisa beli rumah dari kapan tahu. Dan saya itu baru menyesali sekarang. Karena apa? Ngurangin nongkrong, ngurangin saya belanja, ngurangin ini, ngurangin itu. Akhirnya ini bisa kebeli rumah harusnya dari dulu gitu ya. Jadi cuma 2 juta satu bulan. Ini bayar rumah. Dulu bayar kosan 2,1 juta. Sekarang bayar cicilan rumah 2 juta. Walaupun nanti suku bunganya fluktuatif ya, atau enggak suku bunganya mengikuti, bisa naik bisa turun kayak gitu. Tapi udah ada bayangannya nanti di bank itu paling tingginya itu misalnya saya kalau nggak salah paling tingginya itu 11% deh kalau nggak salah. Saya pakai program OCBC ya, bank OCBC. Jadi umur
27 ke bawah kalau nggak salah itu dapat programnya itu 3 tahun itu cicilannya flat ya, baru setelahnya mengikuti suku bunga. Lumayan kan ya. Jadi menurut saya di sini saya langsung mikir kenapa nggak dari dulu ya saya bisa beli rumah kayak gitu ya. Nah terus habis itu setelah dari situ saya langsung banyak merubah pola pikir. Jadi setelah merubah pola pikir, kita sudah kebayang nih rumah impian kita tuh akan seperti apa. Yang tadinya saya fokus lebih ke penampilan diri saya, terus habis itu gaya hidup saya. Terus ketika kita udah punya rumah ini, fokus kita nantinya akan di rumah. Ya contoh mungkin di channel ini banyak banget saya bikin sesuatu sendiri ya, kayak misalnya banyak banget tutorial yang saya bikin di sini sendiri. Karena apa? Karena untuk neken kos untuk biaya furnish. Lagi-lagi milenial punya rumah pasti pengennya estetik, pengennya keren, pengennya itu, tapi mahal. Nah makanya kenapa saya di sini bikin sendiri gitu. Jadi semuanya pola pikirnya itu lebih berubah ya. Jadinya lebih banyak berubah lah pola pikir kita. Nah terus poin selanjutnya adalah ketika saya udah punya cicilan, nah saya sih saranin kalau KPR ya, untuk rumah kan mau kalian nyicil seberapa lama pun harga rumah pasti naik. Nah makanya cicilan saya itu 15 tahun, padahal saya tadinya ngajuinnya 10 tahun sih, cuman pas dihitung-hitung beda tipis, ya udahlah 15 tahun aja gitu. Jadi pas 15 tahun itu ya menurut saya nantinya kalau misalnya ada biaya berlebih ya kita bisa invest lagi gitu di properti lain kayak gitu. Oke. Ya. Jadi dengan asumsi gaji rata-rata misalnya di Jabodetabek itu 5 juta, kita coba pikirin deh gimana caranya kita bisa buat saving atau kita bisa buat beli rumah, itu gimana caranya. Nah tapi nggak muluk-muluk, misalnya gaji saya misalnya 5 juta misalnya ya. Gimana caranya kita bisa beli rumah, tapi kan kita ngandelin gaji kayak gitu kan. Nah, di sini yang kalian harus bisa rubah pola pikirnya. Kalau kalian tahu, selama saya kerja, pasti saya kan ada nih yang namanya project atau enggak ada yang namanya side job. Nah, side jobnya itu ngapain? Side jobnya berdasarkan kemampuan kalian. Kalau misalnya kalian lihat banyak banget freelancer, nah kalian bisa apa? Misalnya bisa desain, kalian bisa freelance untuk desain. Terus kalau misalnya kalian jago ngetik, kalian sebagai admin, banyak banget jasa yang menawarkan untuk jasa ngetik website atau dan lain-lain kayak gitu ya, ngetik novel atau enggak ngetik blogspot kayak gitu-gitu. Itu banyak banget kok iniannya freelancer kayak begitu-begitu. Jadi jangan selalu berpatokan dengan penghasilan kalian di tiap bulannya. Jadi kalau misalnya ada project lain, nah kayak saya juga tiba-tiba saya punya project nih dengan kemampuan saya misalnya, atau enggak dengan saya punya relasi teman saya di luar kota, toh bisa nggak buatin untuk buat merchandise seperti ini, atau enggak toh gue pengen bikin toko tapi gue pengen low budget nih, kira-kira bisa nggak pakai jasa lo. Nah saya selalu ngambil beberapa project yang seperti itu. Misalnya ya udah jalanin aja dulu gitu, kita nanti cari vendornya, kita cari nanti pokoknya di luar kota itu kan biasanya ini itunya jarang. Jadi kita butuh nih sumber kita tuh untuk cari kebutuhan mereka. Nah itu juga jadi sebuah side job saya gitu. Kayak misalnya merchandise itu untuk beberapa restoran besar itu merchandise-nya itu disupport oleh saya juga gitu. Nah jadi banyak juga lah kalau misalnya kalian pikirin bang, tapi kan cari set project itu jarang. Gunakan link kalian kayak gitu. Kalau misalnya kalian banyak link, kalian banyak temen, itu pasti banyak lu bisa bikin ini nggak? Lu bisa bikin ini nggak? Iyain aja dulu, bisain aja dulu. Lama-lama kalian kan lihatnya hasilnya, penghasilannya, tambahannya. Oke? Lanjut. Jadi kalau misalnya kita mau beli rumah tadi ilangin kebiasaan kalian untuk belanja, kalian ilangin untuk kebiasaannya untuk nongkrong, kalian ubah pola pikir kalian.
Setelah itu baru kalian bisa menentukan nih yang tadi saya bilang, menentukan untuk pilihan rumah sesuai kebutuhan kalian. Oke. Jadi kalau misalnya kalian udah bisa memutuskan, jangan muluk-muluk deh. Kalau misalnya kalian bilang yang tadi saya udah omongin harus di Jakarta, saya bilang nggak akan bisa dapet gitu. Apalagi dengan penghasilan yang tadi saya bilang kita akumulasikan 5 juta gitu tiap bulannya. Oke. Nah kalau misalnya kita ngelihat ya, jadi kalau misalnya beberapa poin ini yang udah saya sebutin tadi adalah ya udah, kalau misalnya kita udah tentuin rumah sesuai kebutuhan dan lain-lain. Oke, kalau misalnya tadi kita ngebahas tentang pola pikir ya. Kalau misalnya kita ngerubah tentang pola pikir, ya mungkin kalau misalnya kalian yang udah lama di ibu kota, pasti kan berpikirannya tentang ya nanti gue kemana-mana jauh dong. Nah, kenapa yang saya bilang tadi ya cari perumahan itu yang benar-benar aksesnya gampang. Kayak misalnya rumah yang saya ambil itu saya bisa akses ke Gunung Putri. Kalau misalnya saya mau ke Bogor, kalau saya mau ke Jakarta, saya lewat akses tolnya Cibubur. Memang lebih effort sedikit, tapi kita punya rumah gitu. Nah, tadinya orang-orang juga banyak banget nih, kenapa sih lu nggak tinggal di apartemen aja? Nah, gue tipikal orang yang cenderung suka berbaur gitu ya. Gue pengen punya tetangga, gue pengen yang kayak punya taman gitu. Jadi gue yang pengen kayak nggak harus ribet lah semua-muanya gitu. Jadi bener-bener ya kita punya tanah gitu, kita punya rumah gitu. Nah terus abis itu kenapa sih kita kalau misalnya rumahnya jauh itu nanti dibilang ya rumah lu jauh di pinggiran begini. Aduh gimana ya, banyak banget nih yang kalau ngomong kayak begitu jauh. Kalian kalau nggak ngerubah tuh pola pikir bilang jauh itu, kalian percaya nggak akan bisa punya rumah. Kalau beda lagi ya kalau misalnya kalian mungkin berkecukupan atau enggak, mungkin kalian tuh punya setiap bulan masih disupport oleh orang tua, mungkin ya kayak seperti itu ya. Tapi kalau misalnya in case-nya seperti saya gitu, saya misalnya dari dulu semenjak SMA itu sudah benar-benar ya udah saya cari kerja sendiri gitu. Jadi saya ngerasain kebutuhan apapun yang saya butuhkan itu ya saya harus cari sendiri gimana caranya. Saya mau barang A ya saya gimana caranya harus bisa penuhi gitu. Saya harus pengen A ya saya harus gimana caranya saya dapat penghasilan lebih. Oke, nah terus habis itu banyak juga nih yang nanya, tapi lo habis punya rumah, tapi lo bisa merit, terus habis itu lo punya mobil. Nah itu gimana caranya? Tadi udah gue jelasin ya, kalau misalnya kita beli rumah dengan gimana caranya, terus dan gimana tips and triknya atau pengalamannya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita ngelihat prosesnya itu banyak banget orang yang mikir, bang, tapi kalau misalnya rumah KPR itu susah, biaya ngurus ini, ngurus itu. Saya udah punya mobil dan saya juga nyicil juga mobil yang saya pakai sehari-hari. Dibanding saya mengambil satu mobil sama ngambil satu rumah, percaya sama saya, lebih gampang ambil rumah. Kalau misalnya kita ambil mobil, itu datanya benar-benar harus akurat. Kayak misalnya saya kan selama ini ngekos, saya belum punya domisili. Nah, itu akan dipersulit kalau misalnya kita mau ambil mobil. Domisili kita itu misalnya di Jakarta, tapi kosnya di sini.
Terus alamat sesuai KTP, alamat sesuai KTP, dulunya saya punya rumah di Jakarta. Tapi rumahnya sekarang udah dijual dan keluarga udah pindah semua keluar kota. Jadi ya udah disurvei juga nggak ada apa-apa gitu. Rumahnya udah bukan punya rumah saya lagi gitu, bukan punya keluarga saya lagi. Jadi ketika saya ngerasain proses beli rumah ini, benar-benar gampang banget saya bilang. Saya kaget, kita ketika kita nyerahin data-data, kayak misalnya kita tuh nyerahin data-datanya tuh kayak KTP, kakak, ya kayak biasalah, slip gaji 3 bulan terakhir, terus abis itu form bahwa kita dinyatakan sebagai karyawan di sana. Nah seperti itu. Jadi benar-benar mudah banget deh, mudah banget ngambilnya. Ketika kita udah diproses, kita udah nyerahin data itu, saya ingat banget waktu itu saya nyerahin datanya itu di hari Jumat. Di hari Seninnya itu udah di approve. Kalian bayangin gimana cepatnya itu. Jadi Senin itu udah di approve. Jadi ya saya bilang, wah kok nggak seribet kayak kita ngambil mobil ya. Saya ngambil mobil itu bisa ada kali beberapa kali disurvei, beberapa kali ditelepon, oh datanya yang ini nggak valid, oh yang ini nggak valid. Nah, kenapa saya bilang KPR itu dipermudah? Karena bank itu ngejamin rumah kita. Jadi rumah yang kita tempatin ini sekarang, ini yang kita tempatin sekarang itu kayak, ya ini rumah sementara kita gitu, ini rumah bank gitu. Jadi sewaktu-waktu kita telat atau gimana, bank punya jaminan rumah yang rumah nantinya harganya akan selalu tinggi kayak gitu. Jadi mereka pun nggak ada ruginya kalau misalnya ngasih dana ke kita atau nalangin dana ke kita untuk bayar KPR kita, ya nggak rugi karena harga rumah kan selalu naik. Nah ternyata gitu, saya baru tahu ternyata saya dulu pemikirannya adalah gue kapan ya punya rumah, susah banget kali, ngambil mobil aja gue susah, terus apalagi gue ngambil rumah. Serius, ngambil KPR itu lebih mudah. Oke, nah jadi ketika kita udah diproses nih, nah apa sih itu akad? Nah akad itu jadi kayak apa namanya, pengesahan kita, kita sebagai apa ya, kita sebagai peminjam dan si apa namanya, si bank itu penyedia dana kayak gitu. Jadi di akad itu nanti dijelasin tenornya itu berapa lama, cicilan per bulannya berapa lama, terus ada poin-poin apa aja yang dijelasin di situ kayak. Makanya kenapa KPR itu penting ya. Jadi KPR, di dalam KPR itu bener-bener rumah itu layak atau dipercayalah oleh bank. Jadi bank juga nggak semena-mena mau bisa ngasih rumah KPR dimanapun. Bank pun pasti survei rumah kita. Kebetulan di rumah saya ini dulu jalanan depannya itu belum ada paving block. Nah di poin akad itu nanti ada tuh jalan akses umum itu belum memadai. Nah itu poin pertama pas di akad ya. Terus poin kedua itu kalau nggak salah rumah saya itu waktu itu masih pondasi ya, masih pondasi. Jadi status rumah masih kurang lebih waktu itu 70%. Sorry, kalau pondasi itu masih awal ya. Jadi rumah saya udah acian, cuman masih belum finishing lah. Jadi masih 70%. Terus poin yang ketiga waktu itu ditemukan beberapa defect ya, atau apa namanya, kekurangan lah dari spesifikasi yang udah disepakati oleh developer dan bank. Nah jadi benar-benar tuh bank itu mau membiayai KPR kita, dia pun harus melihat perumahan kita dulu gitu. Biasanya kan makanya mereka udah kerjasama kan. Nah jadi kenapa saya lebih banyak sih sebenarnya di luaran, oke nggak usah KPR deh, begini ribet nanti gini, nanti ke perorangan aja yang bisa dibayar per tiap bulan ke atas nama perorangan. Nah ini yang kita serem. Kalau misalnya kita ke KPR kan itu kita berhubungannya oleh bank. Jadi bank itu nggak akan hilang kan. Nah tapi kalau perorangan kita nyicil ke orang gitu, nanti orangnya hilang. Nah kita mau kemana? Surat-suratnya sama dia, atas nama dia. Nah kalau developer kan enggak, rumah ini atas namanya masih atas nama perusahaan gitu. Oke. Nah
Jadi begitu ya. Jadi pas prosesi akad itu juga apa namanya, kita harus diwajibin, kita harus melampirkan juga nih nanti bukti cicilan DP kita tuh udah sesuai apa belum. Nah tapi waktu itu saya apa namanya, ada dipersulit nih, ada dipersulitnya dalam arti saya tuh tiap bulan nyicil DP itu saya lebihin, kayak saya lebihin 10.000, saya lebihin 20.000. Nah ternyata tuh nggak boleh. Jadi DP-nya tuh saya waktu itu benar-benar harus pas. Jadi pas nanti di akad itu diwajib. Nah, oke. Jadi tadi kalau misalnya kita bilang nominal itu DP-nya harus sesuai. Nah, karena nanti pas prosesi akad itu nanti mereka akan totalin dan mereka nanti mereka itu akan minta bukti transfer. Jadi kalau misalnya nanti di total, nah totalnya misalnya lebih, nah pihak developer harus mengembalikan sisanya dulu baru bisa diproses. Nah makanya kenapa saya bilang itu jadinya terhambat waktu itu pas proses akadnya itu, karena developer harus mengembalikan kelebihannya. Nah seperti itu. Jadi karena DP-nya itu udah disepakati, DP yang saya inginkan itu hanya 10% kayak gitu. Jadi karena di total itu kurang lebihnya itu saya cuma 30.000 gitu. Jadi karena 30.000 itu jadi terhambat waktu itu pas prosesi akad berlangsung. Nah ketika proses akad berlangsung juga nanti akan dihadirkan oleh pihak developer ya. Pihak developer itu legal ya, orang legal developer, dan nanti disaksikan oleh dari marketing atau salesnya dari bank tersebut yang akan menyerahkan akad pihak developer dan nanti penghuni rumah atau calon pembeli rumah tersebut kayak gitu. Oke. Nah, ketika nanti kita apa namanya sudah prosesi akad, nah kebetulan rumah saya ini statusnya inden. Jadi ketika saya nyicil DP pun prosesi rumah saya ini masih on progress. Jadi kurang lebih saya itu udah memperkirakan, karena habis kontrakan itu kurang lebih di bulan Juni. Nah saya itu saya masih punya spare karena 1 tahun waktu itu, jadinya ya udahlah bisa lah kalau misalnya rumahnya pun on progress gitu. Jadi ketika rumahnya udah selesai, nanti setelah akad itu kita udah bisa serah terima kunci kalau misalnya prosesi akadnya itu sudah selesai. Nah jadi orang banyak yang mikir seperti ini, akad itu atau enggak kita ngambil rumah KPR, kita bayar DP, kita langsung ambil kunci. Enggak ya, jadi enggak. Jadi prosesinya kita DP, nanti ada biaya untuk akad, karena banyak juga sih apa namanya beberapa perumahan tuh yang kayak apa namanya tetap free biaya BPHTB dan lain-lain gitu ya. Nah tapi di situ juga sama aja sebenarnya, itu kayak ditalangin dulu sama developer supaya mempermudah meringankan biaya pembeli rumah tersebut kayak gitu. Jadi sebenarnya sama aja, tapi kalau menurut saya lebih enak dan transparan sih yang kayak saya. Jadi saya tahu loh BPHTB yang harus saya bayarkan tuh berapa, AJB-nya gimana, terus abis itu nanti sertifikatnya gimana gitu. Nah itu udah jelas semua kalau misalnya nanti kita siapkan untuk uang akadnya tersebut, termasuk kayak misalnya ada biaya KPR. Ada juga yang perumahan yang free biaya KPR. Nah itu kan pasti nanti dibebankannya di harga rumahnya. Nah jadi kebetulan biaya KPR-nya itu kalau nggak salah waktu itu 15 juta dan sisanya 15 juta itu surat-surat dan lain-lain lah kayak gitu. Jadi makanya totalnya jadi 30 jutaan gitu. Dan asuransi itu banyak, kayak misalnya asuransi kebakaran, bencana alam, pokoknya dan lain-lain lah gitu. Jadi banyak banget di sini poin-poinnya. Jadi karena kan ini tenornya lama ya, 15 tahun yang saya ambil. Jadi banyak banget di poin-poin akad tersebut gitu. Saya juga agak lupa ingat sih waktu itu poinnya apa aja, karena dokumennya tuh lumayan gede gitu sih yang kita harus tanda tanganin aja itu banyak banget. Kalau nggak salah kita harus menyediakan materai itu 6 deh kalau nggak salah. Ada 6 buah yang kita harus sediakan untuk materainya. Oke.
Nah, jadi ketika saya proses serah terima kunci waktu itu, nah serah terima kunci juga setelah akad kan kita serah terima kunci. Kalau misalnya rumahnya udah jadi ya. Nah, pas ketika rumahnya udah jadi pun kita serah terima kunci. Nah, di situ ada garansi dari developer. Nah, misalnya, kadang ada orang juga yang kayak begini, ya rumah baru kan pasti nggak ada kendala, kata siapa. Nah, ini makanya saya sharing ya di sini. Kalau kalian nontonnya di skip-skip, kalian kan nggak tahu nih kalau misalnya saya sharing apa aja. Jadi rumah baru tuh belum tentu 100% maksimal karena kan semua dikerjakan oleh tangan manusia. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat rumah saya ini waktu itu ditempatin itu ada bocor. Satu, ada bocor. Kedua, ada retak di bagian beberapa tembok. Ketiga, ada bagian rumah kalau misalnya kita lihat di gagang pintunya ada yang masih kurang sempurna untuk kuncinya atau apanya. Nah, itu kita cek semua. Nanti kita dikasih form checklist. Ya, kita dikasih form checklist kalau misalnya rumah kita kurang sesuatu atau kita lihat ada bekas bocor. Nah, kebetulan waktu itu rumah saya itu saya serah terima kunci itu pada saat musim hujan. Jadi saya tahu ada kebocoran di sini, ada kebocoran di sini, ada rembes di dinding ini, ada rembes dinding di sini. Terus kuncinya juga nggak normal atau dan lain-lain. Nah, itu masih bisa diklaim garansi atau misalnya kita bisa serahkan ke developer, nanti developer memperbaiki kembali. Nah, tapi garansi itu akan hilang kalau misalnya kalian ketika nempatin rumah itu langsung direnovasi dan langsung dibongkar semua. Jadi kita udah terima kunci nih, ya kan? Itu kan tanggung jawabnya masih developer. Tapi kalau misalnya kita bawa tukang sendiri, kita renov ini, renov itu, nanti klaim garansinya itu akan hilang. Nah, makanya tergantung kalian. Kalau bisa, kalian bener-bener checklist dulu, semuanya udah oke, udah sesuai dengan harapan kalian, rumah baru kalian itu, baru kalian bisa ajukan renovasi. Karena kenapa saya bilang rumah KPR itu harus renovasi? Kalau kalian lihat di video-video saya sebelumnya, bagian belakangnya itu rumahnya masih belum ketutup tembok semua, dan itu masih standar rata-rata perumahan seperti itu, dan masih belum ditutup lah dan lain-lain. Jadi itu kalian juga kalau misalnya kalian ada dana berlebih, ya kalian bisa spare untuk renovasi untuk bagian belakang. Ya terserah untuk bagian dapur kayak, untuk bagian taman kayak, tergantung dari kebutuhan kalian aja gitu. Nah, kebetulan kan kalau saya renovnya di sini untuk dapur kayak gitu. Nah, oke, jadi kalau misalnya tadi kita bahas tentang rumah. Nah, sekarang tetap ya, jadi poinnya sebenarnya tadi kan saya mau ngebahasnya tentang kaum milenial itu bisa ngapain aja sih. Nah, dari saya punya rumah, saya udah married atau saya udah menikah, terus saya punya properti lain kayak misalnya mobil dan lain-lain. Nah, mungkin ini di video ini akan panjang mengenai gimana caranya kaum milenial itu beli rumah. Tapi nanti di video selanjutnya mungkin saya akan sharing mengenai biaya pernikahan efisien atau on budget bagi kalian yang kaum milenial juga gitu. Ya kan mungkin di umuran 25 tahun kalian juga ada kepikiran kan mau nikah atau beli rumah. Nah, waktu itu saya ada gambling tuh, mau nikah atau mau beli rumah kayak gitu. Ya pokoknya nanti pasti ada aja jalannya kalian kalau misalnya kalian udah fokus atau kalian targetin di ditargetin di beberapa hal yang kalian inginkan kayak gitu. Jadi fokus aja dan kalian yakin aja pasti rezeki itu pasti ada dari mana aja. Nah, lanjut lagi, Bang, tapi saya masih nggak yakin nih 5 juta ini saya masih bisa beli rumah. Rata-rata ya sekarang gaji di Jabodetabek sebesar itu. Nah, kalau kalian nggak yakin, coba deh kalian sekarang hitungin. Ya, ini makanya kenapa saya selalu menggambarkan, saya dulunya sering nongkrong, terus abis itu saya senang banget beli sepatu, saya senang banget beli baju. Tapi ketika hal itu dihilangkan, mungkin kalian ada yang sama seperti saya lah kayak gitu kasusnya. Ini kan bisa jadi pengalaman buat kalian. Jadi oke lah, bisa mulai dari sekarang kita kurangin kali ya. Nah, kayak gitu loh. Jadi
di sini juga saya juga nggak luput dari istri saya sekarang atau enggak calon pacar saya lah gitu ya. Jadi kenapa dia ini bang apa namanya? Tadinya kalau misalnya saya nggak ketemu sama istri saya yang sekarang, mungkin nggak akan bisa juga saya berubah pola pikirnya jadi seperti ini kayak gitu. Jadi pasti ada faktor pendukung lainnya kayak gitulah ya. Jadi kalau misalnya kita ngebahas tentang kaum milenial itu bisa beli rumah apa enggak, semuanya pasti bisa. Tapi kalau misalnya kalian ngelihat tapi kan itu nyicil bang, itu riba bang, ini bang. Kalau saya mikirnya target saya gimana caranya saya punya rumah dulu kayak gitu. Dan kalian juga pasti dibanding kalian kayak misalnya masih ngekos atau dan lain-lain, coba deh kalian pikirin kalau dananya kalian untuk nongkrong, belanja, terus habis itu bayar kosan, kalian alokasiin untuk beli rumah, itu pasti ada sisanya gitu. Nah, dan for your info juga, kalau misalnya gaji kalian 4 jutaan, kalian juga masih bisa beli rumah kok gitu. Nah, karena kenapa? Di perumahan saya ini ada 2 tipe perumahan. Jadi perumahan yang komersil yang kayak saya ini KPR, dan ada juga perumahan yang subsidi. Nah, kalau saya kan tadi cicilannya 2 jutaan. Nah, yang subsidi itu bisa mulai dari 1,2 sampai 1,6 juta per bulannya yang subsidi. Nah, tipenya kalau saya ini yang komersil kan standarnya 3672. Kalau yang subsidi itu tipenya 30 bangunannya, 60 itu luas tanahnya. Jadi luas bangunannya luas rumahnya itu 30, luas tanahnya 60. Nah, itu tipe subsidi. Dan biasanya yang tipe subsidi yang saya tahu ini di perumahan saya ini itu diwajibkan untuk kategori perorangan yang gajinya maksimal 4 juta. Nah, kalian bayangin deh, 4 juta aja bisa beli rumah. Jadi ya agak effort sedikit, memang lumayan jauh dari perkotaan, tapi kalian punya aset yang kalian bisa tempatin gitu, dan kalian pun nantinya milik kalian kayak gitu. Jadi ya mungkin kalau di sini saya boleh sharing, kenapa sih saya mau ambil KPR sampai lama kayak gitu, karena kalau misalnya kita punya cicilan, kayak kita merasa punya tanggung jawab, dan mau nggak mau kan kita harus bayar. Kalau nggak kan sayang, nanti rumahnya disita atau gimana amit-amitnya ya. Jadi gitu. Saya sebenarnya di sini juga cuman kayak pengen sharing-sharing aja cerita saya di sini. Jadi prosesnya semua itu ya saya lakuin gitu, saya jalanin gitu. Pasti ada saatnya kalau misalnya kalian mau sesuatu dan kalian sudah targetin, pasti akan ada aja rezekinya gitu. Maksudnya kalian pasti kan punya motivasi lebih, gimana caranya saya harus bayar, ya berarti saya harus kerja lebih keras, atau enggak saya harus cari penghasilan lainnya, seperti itu. Jadi bukan berarti patokan gaji kalian per bulan itu jangan selalu dijadikan, oh nggak bisa gaji saya kecil, nggak bisa gaji saya kecil. Nah, ya sebenarnya kalau misalnya saya mau ngebahas gitu ya, banyak banget yang hilang dari dari resiko yang tadi saya ilangin ini gitu. Jadi kayak sekarang interaksi saya dengan teman-teman saya yang lama gitu jadi kayak kurang gitu, jadi kayak lama gitu, nggak main, nggak nongkrong kayak gitu-gitu. Karena kenapa? Karena saya sekarang udah punya kebutuhan yang lainnya, yang menurut saya kalau saya masih tetap nongkrong kayak gitu, mungkin saya masih belum punya spend uang buat ke situ lagi. Karena sekarang saya fokusin untuk ya rumah dan nantinya ya buat keluarga kecil saya yang saat inilah gitu. Jadi gitu sih kalau misalnya saya sharing untuk sampai saat gimana sih kaum milenial itu kita bisa beli rumah. Nah, kenapa saya bilang tadi di awal saya beli rumah ini umur saya di tahun ini 27 tahun. Jadi kenapa tadi poinnya itu saya bilang targetnya itu sebenarnya saya harus punya rumah itu di umur 25. Nah, karena saya ngelihatnya ya melesetnya karena ya itu dia. Jadi selama saya sebelum-sebelumnya saya itu lebih banyaknya lifestyle saya itu ya harusnya jarang nongkrong atau enggak jarang belanja.
Ya tahu gitu kalau misalnya dari dulu mungkin sudah berjalan angsuran KPR ini udah dari lama, atau saya beli rumah ini udah dari lama dan harganya pun mungkin masih bisa lebih murah gitu ya. Saya ya itu penyesalan sih ya pasti datangnya terakhir ya. Makanya saya di sini pengen kayak ngasih pengalaman aja buat kalian gimana caranya kalian tetap terus semangat. Terus abis itu saya juga pengen ngasih kalian untuk inspirasi kalian. Saya di sini bukan semerta-merta saya sok tahu atau kayak gimana. Saya di sini cuman sharing aja, sharing aja. Mungkin kalau misalnya kalian juga yang ingin tanya-tanya lebih detailnya, kalian juga boleh tanya di kolom komentar di bawah. Atau kalian bisa, beberapa dari subscriber saya pun ada yang nanya via DM di Instagram. Nah mungkin sekarang banyak ya yang DM ke saya juga terima kasih, berarti kalian semua udah nonton di channel video saya. Jadi saya pasti akan balas dan saya juga pasti akan kasih tahu tips and triknya apa aja sih. Terus habis itu kalau misalnya kalian mau tanya-tanya tentang untuk renovasi atau dekorasi atau enggak gimana caranya untuk KPR, terus bank apa aja, itu boleh sih. Saya cuma sekedar sharing ya pengalaman yang sudah saya alami ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat juga sekarang di sini saya juga mungkin ruangan recording atau ruangan untuk saya biasa buat video YouTube ini masih mungkin di ruang tamu seperti ini ya. Jadi semuanya serba difungsikan aja gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian lihat nanti kedepannya ada beberapa project juga sih. Jadi kedepannya saya juga bakal banyak bikin beberapa konten yang mungkin beberapa menjadi inspirasi kalian. Nah tetap kalau misalnya untuk sekarang ini saya udah berjalan KPR ini kurang lebih sudah, sekarang itu bulan Juni, berarti kurang lebih udah setahun saya nyicil. Berarti itu nggak berasa kalau misalnya saya setahun itu saya udah nyicil. Nah di saat pandemik kayak gini mungkin bagi kalian juga yang ngerasain ya, pandemik ini juga kan kita pasti ada kesulitan untuk masalah ekonomi. Nah di saat pandemik ini juga saya mendapatkan kelonggaran. Jadi waktu itu saya mengajukan untuk kelonggaran untuk pembayaran. Tetap kita harus bayar, tapi kita sesuai kemampuan kita. Jadi saya bilang kurang enak apa lagi kalau misalnya kita KPR, terus habis itu kita bisa kita mengajukan kalau misalnya memang kita mengalami kondisi yang ekonominya sekarang lagi sulit kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya waktu itu di approve dan tiap bulannya saya bisa bayar setengah dari cicilan yang biasanya kayak gitu. Jadi sebenarnya semuanya itu fleksibel aja sih. Jadi menurut saya kalau misalnya kalian bilang aduh KPR nanti aja deh, saya sarankan jangan nunda-nunda waktu. Kalau misalnya kalian udah ada target mau beli rumah, pastikan aja beli aja gitu. Karena for your info aja, ini rumah saya di sini terus di sebelah saya ini kebetulan dia itu setelah dia beli rumah itu 2 bulan kemudian atau enggak 3 bulan kemudian kalau nggak salah, dan harganya pun itu udah naik dari yang tadinya 260 juta. Rumah di sebelah saya ini yang tipenya sama sekarang udah 280 juta. Kalian bayangin 2-3 bulan itu berjalan. Dan terakhir teman saya kesini, dia mau lihat-lihat juga rumah di daerah sini dan lain-lain. Itu harganya sekarang cicilannya udah nggak dapat lagi 2 juta. Sekarang itu rata-rata cicilannya itu udah 3 jutaan. Nah kalian bayangin, semakin kalian tunda-tunda, kalau misalnya kalian untuk beli rumah atau kalian mau ngajukan KPR, itu harganya akan selalu naik atau akan selalu tinggi gitu. Ya, jadi tergantung dari kalian. Kalau misalnya kalian masih betah di kosan gitu, walaupun kosannya ya saya akuin dulu kosan saya sebenarnya kalau saya pikir-pikir dengan saya ngekos atau saya sewa satu kamar itu dengan seharga 2.100.000, belum saya laundry, belum saya ada pengeluaran buat listrik, itu saya hitung-hitung kenapa nggak dari dulu gitu loh ya. Nah makanya dari video ini, kalau bagi kalian ada yang nonton video ini sampai selesai,
coba kalian pikirin lagi kedepannya target kalian tuh mau apa, kayak gitu. Kalau misalnya saya pribadi, target saya itu saya udah targetin berdasarkan umur yang saya mau capai atau yang saya mau beli itu apa aja, termasuk dari pekerjaan saya. Saya pekerjaan pun selalu menargetkan kapan saya harus di posisi ini, kapan harus saya di posisi ini gitu. Jadi kita harus punya ambisi gitu. Jadi jangan kita semerta-merta jadi seorang karyawan yang cuman mengharapkan gaji tiap bulannya, tapi kalian ya udah cuman sebatas itu doang. Jadi berpikirannya coba kalau misalnya saya harus di posisi ini untuk dapat penghasilan seperti ini, berarti kita harus upgrade diri kita sampai kita bisa layak untuk menempati posisi tersebut. Itu contohnya ya. Nah, jadi saya juga udah ngasih tahu. Jadi ketika dulu saya fokusnya lebih ke diri saya atau lifestyle yang saya jalani. Nah, kalau sekarang saya udah benar-benar memikirkan tentang keluarga. Terus yang kedua, saya memikirkan tentang kebutuhan, ya tetap kebutuhan rumah tangga, sama keluarga sama. Terus habis itu saya pasti memikirkan, oke, saya tetap sekarang ini masih jadi kaum milenial yang saya pengen rumah saya itu serba estetik, serba enak dipandang, serba enak kalau misalnya di foto ditaruh di Instagram jadi keren kayak gitu. Ya makanya semua saya pelajari benar-benar kayak ya udah saya bikin sendiri gitu. Harus gimana caranya bikin sendiri. Nah, banyak banget yang kalian udah nyerah duluan, kan susah, bikin aja deh sama orang lain. Kalau kalian mau tahu bikin TV kabinet kayak di belakang saya ini, kalau kalian order ke orang ya, itu bisa harganya sampai 5 jutaan. Kitchen set paling murah dengan ukuran standar 1,5 kali 1,5 ya, itu bisa dibanderol minimal 6 jutaan atau 5 jutaan. Itu paling kecil, biasanya itu buat studio apartemen. Nah, jadi kenapa saya sekarang mikirnya ya udah saya mau mempercantik atau mau furnish rumah saya yang saya udah tempatin ini sekeren mungkin. Ya udah, dengan effortnya capek sih capek, dan kita bisa belajar lagi gitu ya. Saya bilang, saya kalau punya ambisi untuk bisa jadi apa yang saya pengenin, ya harus saya tekuni gitu. Kayak misalnya saya tadinya nggak ngerti lah cara motong kayu aja, atau ada juga yang komen, "Bang, saya rasa abang bukan orang awam untuk mengerjakan hal yang seperti itu, atau bikin-bikin furniture atau dan lain-lain, karena udah tahu fungsi-fungsi alat tersebut seperti apa." Nah, saya bilang, saya berambisi gimana caranya saya bisa dan jadi suatu barang. Nah, kurang lebih hampir sama konsepnya di pola pikir kalian aja. Jadi kalau misalnya kalian bagi kaum milenial itu pengen bisa beli rumah, ya kalian ubah pola pikirnya dari kalian yang tadi spendnya misalnya, ya contoh buat make up, misalnya buat make up 1 bulan 1 juta. Ya udah, misalnya dikurangin aja jadi 1 juta, jadi 200.000 ya. Tapi kan nggak tahu ya, tergantung kebutuhan kalian. Jadi banyak banget di sini kalau misalnya kita mau sesuatu hal, ya kita ubah dari kitanya sendiri gitu ya. Kalau misalnya sekarang saya kan dibilang, sekarang lu jarang nongkrong deh, kayak gini-gini diajak sekarang susah, kayak gitu-gitu. Ya bukan karena apa-apa, karena sekarang tuh kayak sekarang masanya saya udah fokus dengan apa yang pengen saya raih atau apa yang ingin saya targetin di kemudian harinya gitu. Kayak sekarang contoh, rumah saya udah saya tempati, KPR-nya saya udah bisa beli rumahnya. Nah, sekarang saya masih lanjut untuk bagian renovasi sesuai kebutuhan saya, dan untuk membangun channel ini lebih baik lagi, dan untuk beberapa ruang kerja saya untuk bisa jadi lebih nyaman. Jadi biar bisa lebih produktif lah kasarnya, biar bisa lebih produktif. Ya saya lagi bikin satu project studio room nanti di depan rumah. Mungkin nanti di video selanjutnya saya akan share juga update mengenai rumah saya ini. Jadi di sini saya benar-benar ngebahas poinnya
dari rumah saya yang tadinya belinya standar sampai sekarang sudah saya renovasi sampai nantinya akan saya rencananya sih pengen home tour gitu. Cuman nanti kalau misalnya udah selesai ya, jadi kalau udah selesai nanti saya sih pengen benar-benar nunjukin semua bagian rumah saya ini ya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain lagi tentang benar-benar gimana sih kalian yang bagi kaum muda-mudi itu atau kaum milenial ini mau beli rumah, itu bisa banget nanti tanya-tanya ke saya. Tapi di sini saya benar-benar bukan artinya KPR itu paling terbaik, enggak. Saya cuma sharing aja karena sesuai kebutuhan saya bisanya cicil. Dan kalau misalnya bagi kalian ya udah bang, kalau misalnya menurut saya mungkin mau nyicil aja deh, nanti saya beli tanahnya bangun sendiri, boleh aja. Cuman saya saranin juga harga tanah kan saya udah bilang itu nggak akan pernah turun, pasti itu akan selalu naik gitu harga properti. Dan harga bangunan rumah juga itu pasti akan naik per tiap tahunnya, karena harga bahan dari material itu pasti akan naik, harga jasa untuk pembuatan itu dan akan mahal kayak gitu ya. Tapi kalau dihitung-hitung sebenarnya kalau kita ngitung KPR saya udah akumulasiin selama selama 15 tahun. Kalau diakumulasiin itu ya kurang lebih hampir mendekati 1 miliar gitu ya. Dihitung-hitung sebenarnya rugi gitu. Cuman tapi kita punya ya, sama aja kalau kalian kredit motor, kredit mobil, semua pasti kan ada yang namanya bunga ya kan. Jadi ya kalau kita dipikirin sampai ke situ kapan punyanya kayak gitu. Jadi di sini pun saya bukan kayak bener-bener kayak sok tahu kayak gitu, enggak. Nah terus saya juga pernah punya pengalaman, makanya kenapa saya bilang kalau bisa developernya dan banknya pun terpercaya. Karena sebelumnya ketika saya ngambil rumah di sini, waktu itu saya pernah ngambil rumah juga di daerah Bekasi. Itu benar-benar developernya itu nggak benar, dan developernya itu cabut lah kayak gitu aja. Banyak tanggung jawab yang belum diselesaikan. Makanya saya bilang cermati dulu perumahannya itu sudah benar udah besar apa belum. Terus proyeknya udah di mana aja. Itu juga kalian harus jadi tolak ukur kalian. Jadi jangan cuman patokannya murah tapi nantinya kalian juga menyesal di kemudian harinya kayak gitu ya. Jadi menurut saya untuk sesi kali ini gitu aja sih sharing-sharingnya. Mungkin kalau misalnya kalian ada yang mau menambahkan atau kalian punya pengalaman lainnya, boleh sharing di komentar, atau enggak kita mau ngobrol langsung juga boleh. Nanti kita bisa sekarang banyak media virtual ya, jadi kita bisa aja nanti sharing di situ. Nanti kita tepati atur waktu nanti untuk kita bisa komunikasi, untuk bisa komunikasi lah untuk masalah pengalaman kalian atau kayak gimana gitu ya, poin aja. Nah di beberapa perumahan yang udah saya datengin ya, di perumahan KPR yang saya datengin, nah banyak juga nih program-program untuk kaum milenial ya, terutama dari bank-bank sih. Dari bank itu sangat sangat mendukung kaum milenial itu untuk bisa punya rumah. Nah banyak banget program-program yang ditawarkan, karena kayak misalnya terakhir itu Bank OCBC kalau nggak salah, itu ada yang namanya Easy Smart kalau nggak salah nama programnya. Nah itu bagi kaum milenial yang di bawah umur 30-an tahun lah kalau nggak salah, kalau misalnya saya nggak salah ini ya, kalau saya nggak salah baca atau gimana. Nah itu biaya bunganya itu bisa flat sampai 5 tahun. Nah kalian bayangin 5 tahun itu lumayan banget loh kalau misalnya kalian bisa flat. Nah kalian juga bisa nyicil untuk nanti kalau misalnya kenaikan bunganya ya kalian juga bisa tutupin lah dari nanti 5 tahun tersebut kayak gitu ya. Mungkin kenapa dibilang tapi nanti kita berat dong di akhir, soalnya kan kita bunganya itu nanti akan selalu naik. Nah jadi jangan selalu berpatokan ke situ, karena
nggak mungkin dong kalau kalian di tiap bulannya kalian nggak di tiap tahunnya kalian nggak ada kenaikan untuk bunga. At least 5-10% deh pasti ada, ya pasti ada, karena bunga pun naik juga pasti ada sebab dan akibat dong, karena penghasilan kalian juga nggak mungkin kan misalnya tahun ini 5 juta ya 5 juta aja sampai 15 tahun kemudian kan enggak gitu, karena kan semuanya udah serba naik kayak gitu ya. Saya harap sih kayak misalnya UMR aja kan selalu naik kayak gitu. Jadi di sini sih menurut saya untuk setiap orang pasti bisa beli rumah. Jadi nggak cuma untuk kaum milenial, dan bagi kalian juga yang merasa telat gitu ya, oh saya telat nih misalnya, saya nggak bisa gitu ya, nggak bisa beli nggak bisa beli rumah. Jadi jangan, patokannya jangan cuma di situ aja, oke? Pasti kalian bisa, dan tinggal kalian gimana ngerubah pola pikir, pola hidup, dan gimana caranya bisa sehemat mungkin ya. Oke, jadi gitu aja di video kali ini. Next video mungkin saya akan sharing mengenai biaya-biaya pernikahan, terus habis itu gimana caranya saya bisa ngambil mobil, terus habis itu gimana nantinya project-project kedepannya di rumah ini. Jadi tetap stay tune di channel saya Tito APR. Oke, thank you.